sedikit meng-counter nanti siapapun assassin yang bakal diambil lagi sama tim RRQ. Ya bisa banget, bisa karena ngelock juga ya dari jauh head. Dan last pick dari RRQ kali ini bakal coba untuk ngambil satu side lane lagi seharusnya ya. Kalau enggak ya udah itu di Chang'e-nya ditaruh sebagai ini aja. Gold laner lagi. Bisa. Gold laner lagi Jadi bagus kok untuk lawan support ya. Alice. Wow, ini menarik sih. Kaja side berarti ya. Kayaknya aja side. Oke. Dan sama-sama kuat sih kalau misalnya dibilang ya, dari RRQ punya hero-hero yang coba untuk ke backline. Begitu juga dengan MBR. Betul, dan di sini juga Hayabusa adalah salah satu hero signature dari seorang S ya. Jadi ini adalah hero comfortable banget buat S dan dia lebih pede untuk memakai itu untuk menginci karena teman-teman dari MBR sendiri. Tapi kita harus mengingat juga draft yang dimiliki sama sisinya MBR adalah draft yang cukup bagus untuk melakukan team fight. Apalagi seorang Jawet yang mampu untuk menghentikan pergerakan yang dimiliki sama seorang assassin di sini ya. Hayabusanya ya. Betul. Tapi yes, welcome to Mobile Legends, welcome to Land of Dawn. Ini adalah game kedua dari Best of 2 series round robin antara MBR Delvin dan juga RRQ Mika. Ya, good luck. Viva, RRQ. MBR win. Enggak, MBR wow. Wow, kemarin katanya MBR wow. Ya, untung gue masih ingat. Kalau yang win RRQ kan ya? Bukan. Win itu Bigetron win. Bigetron, Bigetron win. Karena banyak banget sih jargon-jargonnya. Jadi kadang-kadang suka nggak hafal. Iya, suka nggak hafal. Tapi ya ejector ke arah tengah aja, tapi kayaknya langsung bergerak ke arah orange buff. Mengingat sekarang tuh ya, kalau kita ngomongin yang namanya jungler pasti butuh banget yang namanya orange buff. Tapi lihat sebelah sana, orange buff masih bisa untuk disecure sama seorang S, tapi S-nya cukup sekarat. Memaksa Tal untuk sedikit mundur, sedangkan purple buff-nya udah kelihatan dengan cukup jelas di sisi lain. Chang'e-nya langsung bisa untuk memberikan sedikit pukulan-pukulan manja ke arah seorang tapi langsung ada flicker, mencoba untuk kabur dari seorang Ana. Dan Ana masih bisa untuk selamat. Yes, tadi nyaris saja ya suatu inisiasi yang coba untuk dilakukan ke arah buff-nya. Tapi setidaknya nggak banyak kerugian gitu yang diterima dari tim MBR tentunya. Betul sekali. Dan 1 menit berlalu belum ada pergerakan yang benar-benar menghasilkan sesuatu. Karena memang kalau kita lihat mereka butuh banget level 4 untuk dipegang sama seorang S dan juga untuk dipegang sama seorang Sky. Sky udah level 4 tapi dia baru punya Nimble Blade saja. Belum punya sepatu. Sedangkan S masih mengejar level 4-nya walaupun diganggu oleh kehadiran seorang Jawet. Ini dia tadi mau mengarah ke jungle. Itu disegat jalanannya. Tapi langsung saja Talnya diganggu dengan kehadiran dari seorang Chang'e dan juga Pelkupa. Tapi Sky dan juga Nalviera juga sudah bergerak ke arah jungle yang dimiliki sama teman-teman dari RRQ. Benar, dan sementara kalau misalnya kita lihat juga di mana udah ada ultimate dari seorang Danger Ejector pun dikeluarkan, sakit banget damage-nya. Tapi dari seorang Talnya yang justru berhasil di shutdown. Walaupun ada point crystal dari seorang Ana yang membantu untuk menukar 1 untuk 1. Gyogoy ditukarkan dengan seorang Tal kali ini. Yes, dan kalau misalnya dilihat ya ini match kedua lumayan lebih atraktif. Iya, daripada yang pertama. Winnie langsung adanya Diva Judgment, tapi lihat sebelah sana Asnya kali ini berhasil dapetin shadow kill dan berhasil menukarkan 1 point kill juga. Tapi ya Ichel agak sedikit diuntungkan karena yang tadi di shutdown terlebih dahulu adalah seorang Queenie ya. Masih ada lagi di sini real world manipulation yang berhasil dihentikan juga. Semua pergerakan dari teman-teman RRQ. Kita lihat Detonas welcome ya Nalviera. Malah salah gigit ya, Agumonnya salah arah Agumon. Dan tadi juga memang ada flicker juga yang dilakukan oleh P. Dan sejauh ini benar-benar tukar-tukaran aja. Nggak terlalu berbeda jauh sebenarnya dari match sebelumnya. Cuman dari segi ritmenya, kali ini lebih aktif aja nih. Iya, betul sekali ya. Dan dari seorang Tal ini presence-nya gede banget sih kalau menurut aku sih. Presence-nya dari Tal benar-benar mengganggu pergerakan yang dimiliki sama S, benar-benar mengganggu ininya juga, popol kupanya gitu loh. Kalau misalnya dia terus-terusan melakukan hal seperti ini, dia bakal berimpact cukup tinggi untuk seorang S. Tapi sayangnya adalah dari awal tidak ada komitmen dari seorang Tal untuk yang yaudah gue datang ke Land of Dawn, gue langsung ambil orange buff-nya aja. Kalau misalnya sampai hal itu terjadi ya, itu benar-benar lebih ngurangin EXP dan juga gold yang bakal diambil sama timnya RRQ. Benar, tapi kayak dia lebih milih untuk ngegangguin aja ya. Benar. Mencuri. Dan bakal coba ada ganking kah? Karena kalau kita lihat posisi dari Jawet di sini. Unstoppable Force ejector ke arah belakang kali ini flowing blood dan juga block out-nya dari seorang Elvis.
Ditambah dengan Death Sonata dari seorang Sky berhasil dapetin 1 poin kill tapi sedikit overkill di sebelah sana. Meteor Shower dibuka. Diincar karena seorang Tal kali ini kuat Shadow maju ke arah depan Shuriken kali ini masih bisa diejector, masih mundur ke arah belakang Shadow kill dibagi 2. Tapi lihat Ash-nya terkurung dalam posisi yang tidak begitu mengenakan sama sekali. Flowing Blood ke arah depan, Blood nya tidak ada dari seorang Ichal dan tidak mampu untuk mengejar seorang Ash. Yes, memang agak sedikit sulit juga tentunya untuk mengejar Assassin ya. Dan hanya menukarkan 1 lagi aja. Tukar menukar kill kali ini dan bakal coba untuk mengarah ke arah Turtle nampaknya. Iya, harus sih bergerak ke arah Turtle karena itu adalah objektif yang cukup penting juga. 500 gold bisa terbagi dengan kehadiran dari seorang Turtle sendiri. Shuriken dilempar, hanya sedikit vision dari Nalviera kali ini. Tal juga udah nunggu di sisi samping ya. Dia bisa masuk kapan aja dengan adanya ejector dan juga unstoppable force kali ini. Lihat ke depan kali ini mengejar arah seorang S-nya langsung menggunakan shadow kill. Masih ada seorang Ana menggunakan real world manipulation tapi S menjadi target utama. Tapi lihat sebelah belakang, ternyata dari seorang Tal tidak mampu untuk mengejar seorang S. Sedangkan Gyogoi yang dikejar-kejar sama Nalviera tertahan dengan ada Popol Kupa tapi Lele Pingkan terstuck di sana. SS, semuanya pada sekarang tapi tidak mampu tershutdown. Ya sini benar-benar tarik ulur yang bagus banget tapi nampaknya malah dikembalikan keadaannya. Ivy pun harus terculik. Wah ini tadi sebenarnya kalau misal mau dimajuin lagi mungkin masih ada chance besar ya untuk nge-take down beberapa player dari RRQ. Tapi memang resource udah mereka keluarkan semua sih. Kayak tadi dia sempat mengeluarkan Detonas juga, udah sempat ngeluarin Shadow Kill juga dari S. Kayak semua resource sudah terbuka di depan mata. Hanya tersisa Queenie saja tadi 1 kali Divine Judgment yang memang terbantu dengan kehadiran dari Lele Pingkan. Tapi di sisi atas kali ini Lele Pingkannya berhasil dimakan sama Nalviera, dilemparkan ke arah turret dan sepertinya akan menerima damage yang sangat besar dengan adanya not so called teamwork. Tapi S-nya bakal menerima smart missile dan berhasil di-shuttle sama seorang Jawhead, ditukarkan dengan 1 point kill terhadap Nalviera dan sepertinya bakal jadi double kill untuk seorang Vivi. Yes, ini lumayan cukup mahal tentunya pastinya ya. Karena tadi yang hilang dari sisi core-nya ya, sisi core dari RRQ. Dan sejauh ini ternyata baru hanya berhasil mendapatkan 1 turret aja di area bottom lane dari teman-teman MBR. Iya. Dan dari sisinya tim RRQ agak sedikit terpress di sini, dari sisinya Gold juga agak sedikit diunggulkan oleh teman-teman dari MBR sendiri. Dan Pipi nanti harus jadi orang yang bisa mengcounter pergerakan dari Alice. Kalau enggak bakal bahaya banget. Karena Alice ketika maju ke depan, nah kita lihat ya di sisi atas ini ya, tadi replay. Ada 1 unstoppable force yang berfokuskan mengincar ke arah seorang S dan bahkan di-flickerin juga sama seorang ini. Tapi di sisi bawah kali ini kita lihat ada Divine Judgment dibuka ke arah seorang Ichal, masih menggunakan Blood Auto juga, masih bisa diselamatkan kah? Flowing Blood ke arah belakang tapi masih di-commit sama Gyogoi dan juga Queenie. Dan kali ini turret di arah bawah pun bakal jadi poin kedua objektif. Benar, tapi di sisi lain ini hanya menjadi distraksi aja karena teman-teman dari MBR pun bakal coba untuk mengarah ke arah top lane. Tapi 2 turret untuk 1 kayaknya ya. Iya, kayaknya akan jadi kerugian yang cukup besar kali ini. Karena udah ada ini juga, Popol Kupa di sisi bawah bersama dengan seorang S yang mampu untuk mengambil 2 turret sekaligus. Tapi juga dari seorang Nalviera ini kali ini nge-cut minion di arah depan ya. Jadi mereka pengen dapetin 2 turret juga ditukarkan secara langsung. Dan yang di bawah tuh bakal langsung di-defense sama seorang Alice. Jadi mereka masih mencari keuntungan yang sama. Tapi dari sebelah sana Lele Pingkan langsung menggunakan, masih ada Detonas welcome, ditelan mentah-mentah diarahkan ke arah seorang Queenie. Tapi Lele Pingkan berhasil men-shuttle seorang Nalviera kali ini. Malah datang di saat yang kurang baik kali ini dari seorang Tal. Berhasil di Divine Judgment tapi masih ada Shadow Kill. Sky-nya naik ke atas malah menjadi malapetaka. Yap, tadi terlalu lama nampaknya ya untuk terus memaksakan di area top lane-nya. Jadi malah harus rugi. Dua player ya? 2 atau 3 player tadi? 3 player bahkan harus hilang. Tapi dan itu kerugiannya gede banget. Kerugiannya gede banget, tapi itu memberikan kesempatan juga tentunya untuk RRQ membalikan keadaan pastinya ya. Betul, tapi Ichal masih bisa untuk sedikit mundur kali ini walaupun dari seorang Ana akan dimakan lagi sama teman-teman dari RRQ. Tapi lihat, Talnya di posisi depan digigitin 4 orang sekaligus. Kayaknya Tal juga bakal jadi makanan kedua sih. Jangan sampai Nalviera ikutan. Kalau Nalviera ikutan dia bakal dimakan lagi karena di situ posisinya teman-teman dari RRQ lagi pada ngumpul semuanya jadi 1. Ya, tadi terlalu ramai juga jadi dari segi damage yang masuk pasti juga lebih banyak. Dan sementara di area bottom lane Alice bakal coba untuk sembari nge-push aja. Tapi di top lane lihat ada yang coba untuk diam-diam menyicil ya. Itu biasa ya, Alice kaya banget. Udah punya Clock of Destiny, udah punya Enchanted Talisman, langsung progres ke arah Winter Tranqueon.
Ini dia kaya banget. Lebih kaya dari Granger ya bahkan. That's the thing. Dia lebih kaya daripada Granger-nya. Dan juga kalau kita lihat dari secara item pun dia udah cukup oke. Sedangkan Baras sudah cukup tanky dengan ada Sky Guardian Helmet dan juga Thunder Belt. Ini kalau dia bikin ke arah, mungkin ya entah dia mau bikin ke arah Athena, good choice karena dia nggak bisa diinstanin sama seorang Kaja nantinya. Ya, atau mungkin Endless. Oh mungkin ya, tapi kita lihat sebelah sana lagi-lagi dari seorang Ichel masih menggunakan Winter Tracheonnya kali ini menyelamatkan diri dan Lockout mampu untuk menahan banyak hal. Tapi lihat sebelah sana Ana si pemarah menerima damage dengan adanya Meteor Shower dari seorang VVP melakukan hal yang sangat baik kali ini. Lele Pingkan maju ke arah depan mencoba untuk memberikan damage dan Ana berhasil dimakan Sky. Kali ini IJ ke arah belakang mencoba untuk menyelamatkan diri dan hanya satu yang menjadi tumbal dari sisinya tim MBR. Yap, dan mereka bakal coba untuk melakukan defensif kembali kali ini. Tapi nampaknya ada Lord yang sudah spawn. Apa bakal coba untuk mengarah ke arah Lord aja? Atau enggak sih? Kayaknya sih bakal coba untuk nge-push lagi aja ya. Benar. Untuk ke arah objektif aja. Harus tarik-tarik ulur dulu kalau yang sekarang karena damage-nya masih kurang cukup kayaknya menurut aku. Tapi S juga harus bersiap-siap sendiri kali ini. Maju ke depan karena di Shadow Kill mengincarkan seorang Sky. Damage-nya dibagi rata. Tapi malah S-nya terkurung dengan ada Blood dari seorang Alice. Benar-benar on point banget. Flowing Blood maju ke depan mengincarkan seorang Vivi kali ini. Tapi lihat Lele Pingkan terkena slow. Masih bisa untuk melakukan Shield Unity kali ini untuk menyelamatkan diri. Tapi Lord-nya malah terexpose. Yap, ini mungkin bakal menjadi kontes juga sebenarnya. Tapi untungnya Chang'e-nya nggak ada Meteor Shower ya, jadi harusnya bakalan aman banget. Masih ada retry juga. Ichel-nya nungguin di arah depan, mencoba untuk menghentikan pergerakan, tapi Gyogo langsung menggunakan Purify, mencoba untuk menyelamatkan diri dari gigitan sang Agumon. Tapi lihat talnya maju ke depan, siapa yang bakal dapetin Lord-nya? Lord-nya masih bisa dapetin sama Popol dan Kupa. Dan maju ke depan Queenie bakal jadi makan untuk dari seorang Ichel. Timing yang bertabrakan banget ya. Tadi sebenarnya udah ada penggunaan dari retry-nya Granger, tapi ternyata lebih cepat hit yang dilakukan oleh seorang Popol dan berhasil nge-steal Lord pertama mereka ya. Wow, ini bakal jadi momen banget untuk tim RRQ kali ini. Dengan Lord yang berhasil di-steal sama Gyogo ya. Bener-bener MVP banget sih kalau menurut aku. Iya, itu timing sih balik lagi ya. Iya. Oke. Timing yang luar biasa sekali kali ini dari seorang Gyogoy mengarah dari tim RRQ ya. Dan tapi Blade of Despair diselesaikan berbarengan nih antara Sky dan juga S sama-sama berbarengan langsung. Perbedaan gold yang cukup tipis antara satu dan yang lainnya. Tapi itemnya di sini adalah Endless Battle yang mengeluarkan true damage dari seorang Hayabusa. Tuh, bakal semakin sakit juga ditambah ada Regen. Tapi kalau kita lihat Naviera dikejar sendirian, masih ada Shadow Kill juga, masih mencoba untuk menyelamatkan diri, masih bisa untuk menyelamatkan diri, tapi lihat sebelah sana, Divine Judgment-nya mengunci satu, talnya ditahankan, tapi Ichel langsung jadi power banget untuk menjadi seorang Samsak untuk menyelamatkan Tal. Yes, masih aman tadi ya untuk kembali ke arah base merigen SP mereka dan nampaknya bakal coba untuk nge-shutdown Lord-nya. Tapi di arah tengahnya seperti inhibitor menjadi target utama dari tim RRQ kali ini. Naviera berhasil untuk digocek sama seorang Gyogoy dengan adanya Purify kali ini. Meteor Shower dibuka. Tapi dari Queenie masih bisa untuk menyelamatkan diri dengan adanya satu movement. Tapi Hopi gak ketahuan posisinya, sayang sekali. Yes, dan ternyata di sini malah lumayan cukup bisa dikontrol ya keadaannya, dikembalikan lagi oleh RRQ, di mana kalau kita lihat sebenarnya tadi di awal-awal MBR lumayan cukup mendominasi ya. Sangat mendominasi lebih tepatnya, tapi lihat sebelah sana talnya lagi-lagi di Shadow Kill bakal bagi damage, kali ini masih ada Flowing Blood, tapi masih bisa untuk pulang dari seorang tal. Ya, sebenarnya satu, tadi mereka masih bisa untuk berperang satu dengan yang lainnya, tapi ketika Lordnya sudah diambil ini nih, Mokalate. Betul. Tapi Navieranya kayaknya bakalan ke-stuck, tapi bakal coba untuk menelan dulu satu player. Tapi Gyogoy di sisi belakang Gyogoy-nya masih bisa untuk selamatkan karena masih dikejar-kejar, tapi sepertinya masih ada Help Me Kupa. Sedangkan di sisi lain Sky-nya berhasil di takedown, akan Katal ataupun Naviera kali ini menjadi target keduanya karena Shadow Kill. Dan seorang S sudah dibuka tapi menerima damage yang terlalu banyak dari turret. Sehingga seorang S pun berhasil di takedown kali ini. 2-1 dan masih keuntungan untuk tim RRQ. Iya, karena dari tim MBR pun masih harus untuk melakukan lagi setup defensifnya. Karena mereka udah rugi banget dari segi turret ya. Iya. Tapi ini seperti game pertama gak sih? Dimana dari sisinya RRQ juga belum bisa nge-end
gamenya. Iya. Karena memang dari sisinya MBR punya pertahanan yang cukup kuat. Cuma perbedaannya di game keduanya pergerakan-pergerakannya jauh lebih agresif ya. Betul. Setuju banget sama Mocha Latte. Iya, sembari bakal menunggu Lord kedua berarti ya. Karena Betul. udah ke enhance sih harusnya udah 14 menit. Iya, udah enhance abis ini harusnya Lordnya. Tapi orange buff-nya nih langsung di-commit sama seorang Vivi. Langsung dimandikan dengan shower-shower meteor. Ya, dan bakal gimana caranya untuk Danger-nya melakukan setup defensif kembali. Tapi sulit sih karena, enggak juga sih. Karena dari LMBR punya kontrol minion yang baik juga ya. Jadi harusnya nggak bakal terlalu struggle untuk melakukan defense. Iya. Tapi dari seorang Nalviere kali ini sendirian menghadapi 4 sekali Death Sonata dikeluarkan. Nalviere masih mencoba melakukan flicker, mencoba untuk pulang. Tapi Ana menerima terlalu banyak Meteor Shower, langsung flicker mundur ke arah belakang. Sedangkan Ical berhasil dapetin ke arah purple buff-nya dan Flowing Blood mundur ke arah belakang. Kali ini dari teman-teman RRQ harusnya mampu untuk melakukan Lord kedua tanpa adanya kontes sama sekali dari sisinya MBR. Karena memang itu terbuka banget sih kalau menurut aku sih. Terbuka dengan sangat lebar sih. Lordnya ya. Dan mereka juga harusnya decide untuk ya udah clear aja kalau bisa sekarang Lordnya sambil mereka nunggu untuk bisa melakukan push ke arah teman-teman dari MBR sendiri. Karena kalau kita lihat setupnya cukup jauh kali ini, mereka harusnya open dari sisi vision, entah itu di ambush tengah atau ambush belakang. Belakang, benar. Dan sesuai prediksi, Lordnya cukup mudah didapatkan oleh teman-teman dari RRQ. Dan sekarang malah gimana caranya mereka untuk bisa memanfaatkan momentum ya. Karena tadi Lord pertama belum bisa coba untuk mencicil inhibitor di area bottom lane. Iya, dan dari seorang S juga harus hati-hati sih. Dia harus mainin kuat shadow-nya, jangan sampai dia maju ke depan. Tapi dia juga bisa bisa ter-take down. Karena tadi dia sempat nagahan 4 agro turret kalau nggak salah. Sampai dia bisa di-take down di arah base milik teman-teman dari MBR sendiri. Tadi terlalu offset sih mungkin ya. Iya. Karena dia pede untuk nge-kill sih tadi sih dengan shadow kill ya kan. Iya, tapi nggak dapat sih satu, tapi tukar juga dengan nyawa dia. Dan nyawa dia yang menurut aku nggak worth it sama sekali kalau misalnya sampai dia ter-take down sih. Tapi freeze harusnya di freeze tadi di sisi bawah dan juga sisi tengahnya. Tapi masih bisa untuk di-clear terlebih dahulu sama teman-teman dari MBR sebelum Lordnya nanti bakal masuk di sisi atas ya. Tapi Meteor Shower nanti bakal jadi satu poin yang cukup penting juga. Turret di sisi atas berhasil dipecahkan sama Lord. Dan tengahnya juga ini semua udah dibombardir habis-habisan sama teman-teman dari RRQ. Teman-teman dari MBR, gimana kan setupnya supaya bisa untuk menahan pergerakan yang dimiliki sama teman-teman dari RRQ. Karena semua inhibitor yang dimiliki sisinya MBR sudah diambil dan pelan mentah-mentah. Benar, dan begitu juga dengan minion wave yang udah mulai masuk juga kali ini ke arah base. Meteor Shower bakal coba dikeluarkan aja, damage-nya masuk semua. Tapi di arah depan kali ini Ana langsung digigit sama seorang Kupa. Tapi Ical masih mencoba untuk mempertahankan dirinya. Flowing Blood hanya untuk nge-clear wave minion dan mereka semua pun masih menunggu momen Queenie harus bisa melakukan Divine Judgment untuk mampu mengkombokan dengan mungkin Shadow Kill ataupun Meteor Shower dari seorang Chako supaya bisa ngebuat Wara jauh lebih enak. Karena dari tadi mereka tuh agak sedikit ragu sih buat masuk kalau menurut aku. Ya, ini deja vu sih. Literally game pertama ya? Iya. Literally game pertama. Balik lagi ke game pertama. Agak lumayan cukup sulit juga tentunya untuk mendobrak pertahanan dari teman-teman MBR. Jadi tapi setidaknya dari satu player di sini ada Tal yang bakal coba untuk melakukan inisiasi ke Popol, tapi masih cukup aman juga untuk kembali mundur. Iya, Popolnya juga masih tarik ulur juga lah. Gyogoy di sini pinter sih nyari momennya, kalau menurut aku dia pinter banget dalam melakukan mencari-cari siapa yang harus di baitem Kupa, siapa yang harus diganggu terlebih dahulu. Sedangkan S juga di sini harus sedikit sabar. Kalau kita ngomongin Hayabusa di dalam late game tuh udah semakin sulit untuk ngasih punishment continuous damage gitu karena rata-rata dari teman-teman dari MBR tuh jauh lebih tanky dibandingkan dengan sebelumnya. Iya, jadi apalagi kalau misalnya damage-nya kebagi juga ya. Betul. Agak sedikit berat tentunya. Ditambah juga udah ada 2 yang bikin ke arah Winter Trankeon. Ivy dan juga Alice. Tapi mau gak mau ya, tapi setidaknya masih ada Chang'e sih. Iya, tapi lihat sebelah sana dari sisinya S tadi yang hanya melakukan quad shadow dan shuriken cantik aja karena seorang Tal. Karena udah memiliki immortality juga, sedangkan Nalviera cukup pede. Emot nangis katanya Nalviera nih. Mulai sedikit nangis-nangisan, big guy-nya stack-nya jangan sampai lepas, harus di-continue terus. Tapi Queenie posisinya dibuka sama seorang Tal kali ini tidak mampu. Karena memang kalau misalnya di Divine Judgment kan bukan target yang diinginkan. Iya.
Terlalu tebal juga sih tadi ya. Iya. Jadi yes, oke defense judgment, tapi ya udah nggak bisa, belum tentu bisa nge-kill itu juga. Benar. Jadi ya mau gak mau menunggu lagi nih untuk cooldownnya kembali karena memang agak suka sebenarnya agak sedikit susah juga sih untuk dapetin Granger karena benar-benar ditempelin banget. Tapi Icela kali ini langsung di Divine Judgment, masih ada Winter Tangke tapi masih tidak ada yang namanya Block Out. Jadi tidak ada regen sama sekali, tapi lihat sebelah sana dari seorang Tal bakal pecah juga Immortality. Apa yang bakal terjadi? Rhapsody dikeluarkan kali ini, tapi lihat Papa Kupa langsung maju ke depan. Masih ada Moonlight Shockwave dari seorang Chang'e yang berhasil mendapatkan double kill, sedangkan S lihat di sisi bawah S-nya berfokus untuk clear wave minion, mencoba untuk masuk dengan ada Shuriken kali ini. Ya, dan bahkan ternyata Lordnya udah mulai spawn lagi. Jadi ini jadi kesempatan yang bagus banget sih karena menahan 2 player ya dari MBR yang masih belum kembali ke Land of Dawn. Iya. Dan ini kayaknya mereka bakal jadi Lord yang harusnya mudah lagi karena teman-teman dari MBR lagi-lagi ada sedikit PR untuk menyelesaikan semua wave minion yang diserahkan dari sisinya tim RRQ. Dan yes, game masuk ke dalam 20 menit dengan 9-19 dan Sky Nalviera kali ini benar-benar kayak ya udah di freeze aja. Kalau bisa di freeze dulu aja. Supaya tidak terlalu jauh juga ya posisinya ya. Betul. Tapi sejauh ini sih ya memang pertahanan yang dimiliki oleh MBR masih terlalu kuat juga ya. Jadi memang bahkan dengan adanya Lord pun RRQ masih agak sedikit kesulitan juga. Benar, agak sedikit kesulitan juga karena memang clear wave-nya cukup cepat juga dengan adanya Rhapsody dari seorang Granger. Lagi-lagi ini game pertama banget, mirip banget. Pertahanan yang dimiliki sama Nalviera cukup kuat kalau menurut aku pribadi. Tapi Immortality juga dimiliki sama si Agumon satu ini. Tapi lihat sebelah sana, Nalviera digigit-gigit sama Kupa, tapi Lord sudah mulai masuk kali ini. Akankah mampu untuk menahan semua yang Meteor Shower dibuka? Lihat dari belakang Lelempingkan mengunci karena pemain-pemain dari sisinya tim MBR. Nalviera sangat sekarat, masih bisa untuk flicker kembali ke dalam base, tapi Lelempingkan cukup sekarat dan berhasil terpecahkan di sini. Immortality ya, Lord juga berhasil pecah. Queenie mah belum mampu untuk mengincar siapapun. Void Crystal dibuka, tapi Ash maju ke depan mengunci karena siapakah kali ini masih bisa untuk sedikit mundur. Sedangkan dari seorang Ichel menahan 2 pemain yakni dia Lelempingkan dan juga Gyokoi. Monster kill berhasil didapatkan sama seorang Vivi, tapi Nalviera harus pasang mundur secepat mungkin karena wave minion sudah datang lagi. Akankah mampu untuk di end kali ini? Karena kalau kita lihat Flowing Blood dan Blood Out yang dibuka, tapi wave minion dia masih tertahankan kah? Karena kalau kita lihat Katapult yang berfokus ke arah base, dan here we go. Finally berhasil diselesaikan oleh tim RRQ dengan MVP minion. Iya, Kak-Distract dengan minion tadi yang sudah menjadi gerobak-gerobak besar memang memberikan impact yang lumayan cukup baik karena